Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian di mana kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan kita pada saat ini untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan proses atau kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Sebelumnya ada yang mau memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, saya silakan. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan percaya masing-masing. Doa dulu. Selesai. Baik, terima kasih Nak Caca. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian, apakah sudah kenal dengan Ibu? Belum. Baik, karena anak-anak sekalian belum kenal Ibu, jadi perkenalkan nama Ibu Tesalonika Maudi Adenia. Bisa anak-anak sekalian panggil Ibu Tesa. Sudah kenal? Sudah. Baik. Karena anak-anak sekalian sudah mengenal Ibu, sekarang Ibu mau mengenal kalian semua ini. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 10 PM2. Selanjutnya, Nama saya Dila dari 10 PM3. Perkenalkan, Bu, nama saya Aulia dari kelas 1 KI1. Bu, nama saya Nahda dari kelas 10 PM1. baik. Sudah kenalan semuanya? Sudah. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita akan melakukan proses konseling kelompok di mana Ibu mau tanya pertama dulu. Sebelumnya kalian tahu apa itu konseling kelompok atau sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Baik, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok, yaitu ibu sendiri, dan anggota kelompok itu anak-anak sekalian. Nah, di sini dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang anak-anak sekalian hadapi. Nah, baik, konseling kelompok itu memiliki tujuan meningkatkan kemampuan kalian, di mana kalian dapat bersosialisasi dengan teman-teman sekalian, meningkatkan kepercayaan diri, dan kalian dapat menyampaikan pendapat dan menambah wawasan pengetahuan kalian dan mampu melancarkan serta dan dapat menyelesaikan masalah yang kalian hadapi sekarang. Sampai sini apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sebelumnya kita masuk dalam proses konseling kita pada hari ini. Dalam proses konseling itu ada asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada 4 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana masalah-masalah atau sesuatu yang anak-anak sekalian sampaikan ke ibu atau teman-teman yang mendengarkan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di mana semua anggota dapat terbuka menyampaikan masalah atau isi hatinya. Yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana semua anggota sukarela tanpa paksaan atau tanpa paksaan dari orang lain untuk menyampaikan yang ingin disampaikan kepada ibu. Nah, yang keempat itu asas kenormatifan, di mana semua anggota harus mengikuti norma-norma yang berlaku, seperti menjaga sopan santun. Yang kedua itu saling menghormati satu sama lain. Kemudian ketika teman-temannya memberikan solusi, harus kita tanggapi atau terima dengan baik.
Sampai sini apakah kalian paham? Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap proses konseling kelompok. Nah, untuk membahas masalah-masalah terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak sekalian. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu, flip, flap, flop. Flip, flap, flop. Nah, mengerti? Flip, flap, flop. Flip, flap, flop. Nah, mengerti? Nah, kalau ibu bilang flip, berarti kanan. Kalau ibu bilang flap, kiri. Kalau flop, kanan. Baik, kita mulai ya. Jadi yang salah, yang pertama mengungkapkan permasalahannya. Baik, flip, flop, flap, flip, flop, flip, flop, flip, flap, flip, flap, flip, flop, flip, flap. Baik, karena Aulia yang salah, jadi Aulia yang pertama mengungkapkan masalahnya. Baik, karena kita sudah melakukan ice breaking, jadi sudah bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Nah, baik, kita mulai ya. Sesuai dengan hasil asesmen yang Ibu sudah lakukan, di mana anak-anakku sekalian, Ibu panggil ke ruangan BK karena memiliki masalah yang sama, di mana masalah terkait dengan belum mengenal gaya belajarnya masing-masing. Nah, sebelumnya kita akan melanjutkan membahas terkait masalah yang kalian hadapi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu gaya belajar? Tidak. Saya mungkin cara kita belajar bagaimana? Baik, ada lagi yang mau menyampaikan apa itu gaya belajar? Mungkin saudari Nahda. Bagaimana perilaku kita dalam belajar? Aulia, Bagaimana kita bertindak dalam melakukan dalam belajar. kalau saudari Model-model perilaku dalam belajar. baik, betul sekali yang kalian katakan. Jadi gaya belajar itu adalah sikap atau perilaku seseorang ketika mempelajari sesuatu hal, di mana baik itu pelajaran atau yang lainnya. Nah, setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak mungkin setiap individu itu memiliki cara belajar yang sama. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menceritakan masalah atau dan penyebab yang kalian alami terkait dengan masalah gaya belajar kalian. Kan tadi Ibu sudah mengatakan bahwa yang salah, yang pertama akan mengatakan permasalahannya. Baik, kepada saudari Aulia untuk mengatakan permasalahan. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan yang saya alami itu nilai saya rendah karena saya suka malas belajar dan terlambat mengerjakan tugas. Baik, saudari Nahda. Kalau menurut saya itu saya malas dalam belajar karena pelajaran materi yang ibu guru sampaikan di kelas itu membosankan gitu. Kalau saya Bu, saya sering tidur dengan kelas. Padahal saya melakukan hal tersebut itu karena saya bosan dengan cara atau saya tidak suka dengan cara guru menyampaikan pembelajaran. Mungkin dari caranya saya itu tidak mengerti dan sehingga masalah
memiliki masalah yang sama terkait dengan masalah tidak mengenal gaya belajarnya. Nah, sekarang untuk mengenali gaya belajar kalian, ibu di sini memberikan tips atau motivasi untuk memiliki gaya belajar. Nah, yang pertama itu kalian dapat merencanakan pembelajaran seperti apa yang kalian sukai. Yang kedua itu anak-anak bisa melakukan pembelajaran di luar, maksudnya mengerjakan tugas-tugasnya di luar dari rumah, maksudnya kayak di kafe kah, di mana. Baik, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan solusi terkait masalahnya, terkait dengan gaya belajarnya. Baik, mungkin saya dari Caca. Baik, kalau saya itu mungkin terlebih dahulu mengenali dulu gaya belajar seperti apa yang masing teman-teman miliki. Seperti saya ajar teman-teman ini lebih senang gaya belajar visual, berarti teman-teman tinggal mengkondisikan bagaimana cara belajarnya dengan visual supaya bisa lebih mengerti lagi dan tidak bosan dalam belajar. Nah, baik. Kalau saya dari Nahda, Kalau dari saya itu solusi yang bisa saya berikan berdasarkan tadi apa yang ibu katakan itu, untuk mengetahui gaya belajar mungkin bisa, kalau saya tetap tinggal, walaupun kita sering bosan, ngantuk, ataupun hal-hal yang apapun yang kita lakukan di kelas itu, mungkin lebih baik kita tinggal saja mendengarkan, menghargai guru di depan, dan setidaknya kita tahu itu yang seperti dikatakan tadi teman saya itu Caca, dia bilang kalau misalkan kita belajar itu kita tahu dulu apa sebenarnya kita lakukan, visual kah, ataukah mendengarkan, ataukah mencatat. Nah, kalau misalkan sudah kita tahu bagaimana, ya kita bisa action, kita misalkan aksi dalam kelas supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang buruk ke depan. nah baik, betul sekali solusi-solusi yang Caca dan Nahda sudah sampaikan ke ibu. Nah, terakhir solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan mengenali gaya belajar kalian. Di sini ibu akan memberikan tes gaya belajar, di mana kalian akan mengenali tes gaya belajar kalian seperti apa. Kalian ini masuk dalam tipe gaya belajarnya apa, auditorial, kinestetik, atau visual. Nah, baik, di sini ibu akan mengirimkan link untuk kalian akses untuk mengisi tes gaya belajar ini. Semuanya memiliki HP toh? Ya, mungkin saudara Caca bisa menggunakan HP-nya ibu. Baik, apakah kalian sudah mendapat linknya di Google? Sudah. Baik, silakan anak sekalian untuk mengisi link tersebut. Ini pencet. Astaga. Baik, apakah sudah selesai semua mengisi tes gaya belajarnya tersebut? Sudah. Jadi kalian dapat melihat di
hasil di HP kalian sendiri terkait dengan apa gaya belajar kalian. Mulai dari Nahda. Kalau dari saya itu Bu, auditori visual. Oh, jadi Nahda ini memiliki tipe gaya belajar auditorial. Baik, nah Nahda ini memiliki tipe gaya belajar auditorial, di mana gaya belajar auditorial itu yaitu dengan mendengarkan, di mana memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata. Gaya belajar auditorial itu di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengar. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditorial. Nah, kepada saudari Aulia. Baik Bu, jadi kalau saya itu hasilnya sama seperti Nahda, yaitu auditori visual. Nah, jadi Aulia ini memiliki tipe gaya belajar yaitu lebih suka kepada mendengarkan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi pertanyaan. Sudah mengerti? Kalau saudari Caca? Kalau saya itu kinestetik visual. Oh, jadi tipe gaya belajarnya Caca ini kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu gaya belajar dengan berinteraksi pada hal-hal baru. Di mana gaya belajar kinestetik itu cenderung memahami sesuatu dengan langsung, keterlibatan langsung. Di mana gaya belajar itu melakukan hal dan menggunakan tubuh langsung. Kemudian gaya belajar kinestetik ini belajar dengan menyentuh dan melakukan. Kalau saudari Melsi, kinestetik juga. Baik, jadi Melsi sudah mendengarkan penjelasan Ibu terkait dengan gaya belajar kinestetik. Sudah mengerti? Baik, karena kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing, sudah melakukan tes gaya belajar, dan di sini Ibu sudah anggap masalah-masalah yang kalian sudah hadapi itu sudah terselesaikan, karena kalian sudah mengetahui apa tipe gaya belajar kalian masing-masing. Nah, Ibu harap anak-anak dapat menerapkan tipe gaya belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, apakah masih ada yang anak-anak sekalian ingin sampaikan kepada Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan lagi. Baik, sebelum sesi konseling kelompok kita pada hari ini kita tutup, di sini ada yang ingin mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini terkait dengan. Baik, silakan. Saya dengan mengikuti konseling kita pada hari ini, saya bisa mengetahui apa saja gaya saya, ternyata gaya saya itu kinestetik. Jadi nanti saya tinggal menyesuaikan dengan cara gaya saya dengan tinggal saya supaya saya bisa nyaman dalam mengikuti pelajaran nantinya. Baik, kalau Aulia. Baik Bu, jadi kalau saya itu saya lebih bisa mengetahui model gaya belajar saya bagaimana. Jadi tadi sudah ada hasilnya, ternyata gaya belajar saya itu auditori, mendengarkan. Jadi mungkin kedepannya nanti saya bisa menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran supaya mendengarkan penjelasan, dan itu membuat saya lebih mudah memahami pembelajaran. Baik, kalau saudara Nahda. Kalau dari saya Bu, tadi betul saya sudah menemukan gaya belajar yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Tadi itu sama seperti Aulia, ada auditori visual, dimana ketika guru menjelaskan mungkin saya akan lebih memperhatikan dan mendengarkan apa yang guru nanti itu jelaskan supaya saya lebih paham dan lebih mengerti dan paham akan materi yang disampaikan. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan perasaannya? Saya rasa belajar Baik.
Baik, kalau begitu Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita yang kita sudah laksanakan sudah dipahami dan sudah berjalan dengan baik. Nah, Ibu rasa sesi konseling kita terkait gaya belajar kita cukupkan ya. Nah, baik, Ibu harap anak-anakku sekalian sudah mengenali gaya belajarnya. Di sini Ibu rasa sudah bisa mengambil, kalian sudah dapat mengambil manfaat dari kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling kita pada hari ini, sudah berkenan hadir dan mengikuti semua rangkaian dari awal sampai akhir. Nah, baik, semoga hal-hal yang Ibu sampaikan, solusi dan kalian sudah mengenali gaya belajar kalian dapat bermanfaat buat kalian nantinya dan dapat menerapkan gaya belajar kalian masing-masing di dalam kelas, dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, baik, sebelum anak-anak kembali ke kelas, kita akhiri proses konseling kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, Ibu yang pimpin. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semua sudah mengikuti kegiatan proses konseling kita pada hari ini. Anak-anak sekalian boleh kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajarannya di kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak.